Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natalia Jayanti Mandasari. Saya mahasiswa alih jenjang Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Terapi Bermain Audiovisual terhadap tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang kepodang atas RSUD Aji Barang. Bab 1 yaitu latar belakang. Anak merupakan individu tersendiri yang memiliki keterbatasan dalam beradaptasi terhadap lingkungan serta membutuhkan perhatian khusus dalam tumbuh kembangnya. Proses ini adalah bagian penting karena masa tumbuh kembang anak adalah proses menuju suatu kematangan. Proses tumbuh kembang anak dapat terhambat oleh beberapa hal. Di antaranya salah satunya yaitu kondisi sakit atau bahkan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Menurut data Susenas tahun 2018 bahwa persentase rawat inap pasien anak berkisar 38,9%. Sedangkan untuk RSUD Aji Barang, khususnya ruang perawatan anak, ruang kepodang atas, data BOR dari bulan Juli 2020 hingga Oktober 2020 berkisar 38%. Hal itu menunjukkan bahwa pasien anak merupakan salah satu pasien yang cukup banyak mendapatkan perawatan di rumah sakit dengan jenis penyakit yang bervariasi. Sakit dan mendapatkan perawatan di rumah sakit bagi sebagian anak akan mengakibatkan suatu kondisi yang dinamakan dengan kecemasan. Kecemasan ini berasal dari beberapa faktor, antara lain dari petugas kesehatan, yaitu dokter, perawat, ataupun petugas yang lain, kemudian lingkungan baru, rawat inap atau kamar, kemudian adanya tindakan-tindakan invasif yang diterima anak selama proses perawatan. Banyak sekali tindakan invasif yang dapat dilakukan atau yang dilakukan selama perawatan di rumah sakit yang menunjang untuk kesembuhan si anak. Salah satunya yaitu dengan pemasangan infus ya, hampir 90%, hampir semuanya pasien anak yang dirawat dipasang infus. Tindakan pemasangan infus dapat mengakibatkan kecemasan karena dipasang infus, pemasangan infus merupakan teknik dengan yang dapat memberikan atau menimbulkan serasa yang tidak nyaman atau nyeri. Respon cemas di setiap anak berbeda. Ada yang menjerit, ada yang menangis, berlari, menolak, bahkan keluar dari ruang perawatan. Pada bagian ini, seorang perawat sangat berperan dalam memberikan tindakan untuk mengurangi kecemasan pada pasien anak. Respon cemas yang tidak dapat diatasi dengan baik akan menghambat proses penyembuhan anak selama proses perawatan. Salah satu tindakan yang dapat dilaksanakan oleh seorang perawat untuk mengurangi kecemasan yaitu dengan teknik distraksi. Teknik distraksi adalah teknik untuk mengalihkan perhatian ya saat tindakan-tindakan invasif atau misalnya pemasangan infus itu dilakukan. Teknik distraksi yang dipilih dalam skripsi ini yaitu teknik distraksi audiovisual, yaitu berupa terapi bermain audiovisual. Dari beberapa penelitian yang sudah berlangsung sebelumnya, hampir 80% teknik ini dapat mengurangi kecemasan karena efek hospitalisasi ataupun adanya tindakan invasif yang diterima oleh pasien anak selama perawatan. Dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dari skripsi ini yaitu adakah pengaruh terapi bermain audiovisual terhadap tingkat kecemasan pada pasien anak pada saat pemasangan infus di ruang kepodang atas RSUD Aji Barang. Keaslian penelitian dalam skripsi ini diambil 5 jurnal yang kelimanya ini memberikan kesimpulan bahwa 80% teknik distraksi baik audio visual maupun audio saja atau visual saja dapat mengurangi tingkat kecemasan pada pasien anak karena efek hospitalisasi ataupun pada saat pelaksanaan tindakan invasif. Bab kedua yaitu konsep teori. Di konsep teori ini dibagi menjadi 5 bagian yaitu konsep anak, konsep cemas, terapi bermain, distraksi audiovisual, dan pengaruh audiovisual terhadap cemas.
Ini adalah kerangka teori yang digunakan dalam skripsi saya. Untuk kerangka konsepnya terdiri dari 2 variabel. Yang pertama variabel independen yaitu terapi bermain audiovisual, kemudian variabel dependennya adalah tingkat kecemasan. Untuk hipotesisnya yaitu HA, terdapat pengaruh terapi bermain audiovisual dalam menurunkan tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang kebodang atas RSUD Aji Barang. HO, tidak terdapat pengaruh terapi bermain audiovisual dalam menurunkan tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang kebodang atas RSUD Aji Barang. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Dalam skripsi ini menggunakan pra-eksperimental dan menggunakan desain one group, pre dan post test design. Lokasi dan waktu penelitian, lokasinya yaitu di ruang rawat inap anak Kebodang Atas RSUD Aji Barang, dan waktu penelitian akan dilaksanakan setelah persiapan penelitian ini selesai. Untuk populasi dan sampel penelitian, populasinya yaitu semua pasien anak usia 2-6 tahun yang mendapatkan tindakan pemasangan infus. Untuk sampelnya, saya menggunakan rumus Solvin dengan jumlah populasi rata-rata selama 3 bulan, akhirnya menghasilkan jumlah sampel yaitu 52 sampel atau responden yang ditentukan dengan yang dibatasi oleh kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk jenis dan teknik pengumpulan data, jenis data yaitu data primer yang didapat dari pasien, kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal atau buku ataupun rekam medis pasien. Kemudian teknik pengumpulan datanya dibagi menjadi 3, tahap awal sebelum penelitian, persiapan yaitu persiapan judul dan bimbingan proposal, kemudian tahap penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, kemudian tahap akhir yaitu tahap penyajian data hasil penelitian. Untuk analisa data, pengolahan datanya dibagi menjadi 4 tahapan yaitu editing, entry, cleansing data, dan tabulating data. Kemudian analisa datanya disajikan dalam 2 analisa yaitu analisa univariat. Analisanya nanti ditampilkan tabel distribusi frekuensi jenis kelamin dengan tingkat kecemasan dan distribusi frekuensi tingkat usia dengan tingkat kecemasan. Kemudian untuk analisa data bivariatnya, penyajian datanya menggunakan komputerisasi SPSS dengan uji statistik yaitu uji T berpasangan jika sebaran datanya normal, kemudian menggunakan uji Wilcoxon jika sebaran data tidak normal. Untuk uji normalitas datanya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov karena sampel lebih dari 50 responden. Untuk etika penelitiannya terdiri dari 3 bagian, yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai hak asasi manusia, yang di sini nanti terdapat informed consent, kemudian yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Untuk instrumen penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan visual analog scale anxiety yang nanti akan berupa kartu atau visual analog scale anxiety card yang isinya gambar depression rating scale dan keterangannya yaitu 0 adalah tidak ada gejala, 1-2 kecemasan ringan, 3-4 kecemasan ringan sedang, 5 kecemasan sedang, 6-7 kecemasan sedang berat, 8-10 perilaku di luar kendali atau kecemasan berat atau panik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.